Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah dan selalu mendapatkan hidayah di sisa perjalanan hidup ini sampai akhir hayat nanti. Berbicara tentang berdoa, di antara usaha yang bisa kita upayakan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh Allah bahwa berdoa ketika di waktu-waktu tersebut diijabah. Inilah waktu-waktu yang manjur atau mustajab untuk berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang, kita dianjurkan untuk menjawab azan. Tahukah sobat, saat azan dikumandangkan termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa tidak tertolak pada dua waktu, atau minimal kecil kemungkinannya tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Berdoalah di antara azan dan iqomah. Waktu jeda antara azan dan iqomah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa di antara azan dan iqomah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan demikian jelaslah bahwa amalan yang dianjurkan antara azan dan iqomah adalah berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah saling mengganggu satu sama lain. Janganlah kalian mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran, atau beliau berkata dalam syalat. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, di antara azan dan iqomah adalah kesempatan yang bagus untuk memohon pada Allah segala sesuatu yang kita inginkan. Sungguh merugi jika kita melewatkannya. Berdoalah ketika sedang sujud dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang hamba berada paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, hadis ini menunjukkan dorongan untuk memperbanyak doa ketika sujud, karena ketika sujud adalah tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Boleh meminta hajat apapun ketika sujud, dan saat sujud adalah tempat terkabulnya doa. Boleh meminta berulang-ulang dalam doa agar mudah terkabul. Ketika sujud diperintahkan menggabungkan bacaan subhanallah, tasbih, dan doa. Ketaatan semakin membuat seorang hamba dekat dengan Allah. Semakin seorang hamba bertambah ketaatan, maka semakin doanya mudah terkabul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semangat mengajarkan umatnya kebaikan. Berdoalah ketika sebelum salam pada sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Beliau bersabda, di akhir malam dan di akhir sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa yang dimaksud akhir salat wajib adalah sebelum salam, dan tidak terdapat riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merutinkan berdoa meminta sesuatu setelah salam pada salat wajib. Ahli fikih masa kini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, apakah berdoa setelah salat itu disyariatkan atau tidak? Jawabannya, tidak disyariatkan, karena Allah Ta'ala berfirman, jika engkau selesai sholat berzikirlah. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, berzikirlah bukan berdoalah. Maka setelah sholat bukanlah waktu untuk berdoa, melainkan sebelum salam. Fatwa Ibnu Utsaimin. Namun sungguh disayangkan, kebanyakan kaum muslimin merutinkan berdoa meminta sesuatu setelah syarat pada sholat wajib yang sebenarnya tidak disyariatkan, kemudian justru meninggalkan waktu-waktu mustajab yang disyariatkan, yaitu di antara azan dan iqomah, ketika azan, ketika sujud, dan sebelum salam. Berdoalah ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Allah Ta'ala mencintai hambanya yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya ketika waktu sahur akhir-akhir malam mereka berdoa memohon ampunan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 18. Seperti malam yang paling akhir adalah waktu yang penuh berkah, sebab pada saat itu Rabb kita Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hambanya yang berdoa ketika itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari.
Namun perlu dicatat, sifat turun dalam hadis ini jangan sampai membuat kita membayangkan Allah Ta'ala turun sebagaimana manusia turun dari suatu tempat ke tempat lain, karena tentu berbeda. Yang penting kita mengimani bahwa Allah Ta'ala turun ke langit dunia, karena yang berkata demikian adalah Rasulullah SAW, tanpa harus mempertanyakan dan membayangkan bagaimana caranya. Dari hadis ini jelas bahwa sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Lebih lagi di bulan Ramadan, bangun di sepertiga malam akhir bukanlah hal yang berat lagi karena bersamaan dengan waktu makan sahur. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu tersebut untuk berdoa. Berdoalah ketika berbuka puasa. Berdoa di waktu berbuka puasa pun merupakan waktu yang penuh keberkahan, karena di waktu ini manusia merasakan salah satu kebahagiaan ibadah puasa, yaitu diperbolehkannya makan dan minum setelah seharian menahan. Sebagaimana hadis, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya kelak. Hadis riwayat Muslim. Keberkahan lain di waktu berbuka puasa adalah dikabulkannya doa orang yang telah berpuasa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ada 3 doa yang tidak tertolak: doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, jangan pernah melewatkan kesempatan baik ini untuk memohon apa saja yang termasuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Berdoalah ketika malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Malam ini lebih utama dari 1000 bulan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 3. Pada malam ini dianjurkan memperbanyak ibadah, termasuk memperbanyak doa. Berdoalah ketika minum air Zam-Zam. Rasulullah SAW bersabda, khasiat air Zam-Zam itu sesuai niat peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdoalah ketika perang berkecamuk. Salah satu keutamaan pergi ke medan perang dalam rangka berjihad di jalan Allah adalah doa dari orang yang berperang di jalan Allah ketika perang sedang berkecamuk diijabah oleh Allah Ta'ala. Doa tidak tertolak pada 2 waktu, atau minimal kecil kemungkinannya tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Berdoalah ketika hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ketika para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari tersebut dianjurkan memperbanyak doa, baik bagi jamaah haji maupun bagi seluruh kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Sebab Rasulullah SAW bersabda, doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Hadis At-Tirmizi. Berdoalah di hari Rabu antara zuhur dan azhar. Sunnah ini belum diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu dikabulkannya doa di antara sholat zuhur dan sholat azhar di hari Rabu. Ini diceritakan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Nabi SAW berdoa di Masjid Al-Fat 3 kali, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, yaitu di antara 2 sholat. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Berkata Jabir, tidaklah suatu perkara penting yang berat pada saya kecuali saya memilih waktu ini untuk berdoa, dan saya mendapati dikabulkannya doa saya. Dalam riwayat lain, pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, yaitu di antara salat zuhur dan asar. Hadis riwayat Ahmad. Berdoalah ketika turun hujan. Turunnya hujan adalah nikmat Allah Ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh mencela atau mengeluh. Sebagian orang merasa jengkel dengan turunnya hujan, padahal yang menurunkan hujan tidak lain adalah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, daripada mencela atau jengkel, lebih baik memanfaatkan waktu hujan untuk berdoa, memohon apa yang dia inginkan kepada Allah. Doa tidak tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Berdoalah di hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu, jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari.
saat khatam Al-Quran 30 juz. Orang yang khatam Al-Quran doanya mustajab. Rasulullah SAW bersabda, orang yang hafal Al-Quran ketika khatam Al-Quran mempunyai doa yang mustajab dan pohon di surga. Hadis riwayat Baihaqi. Doa bisa jadi mustajab dikarenakan ketika khatam banyak makhluk suci, yaitu malaikat yang ikut mengayu bahagia khataman dengan mengamini dan ikut mendoakan dengan jumlah yang tidak hanya 1, 2, atau ribuan, bahkan puluhan ribu. Diriwayatkan dari Humaid bin Al-A'raf, dia berkata, siapa yang membaca Al-Quran dan menghatamkannya kemudian berdoa, maka ada 4.000 malaikat yang mengamini doanya. Kemudian para malaikat terus mendoakan dan memintakan ampun kepadanya sampai sore atau subuh. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikianlah ringkasan tentang waktu-waktu yang paling dianjurkan untuk berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan menerima amal ibadah kita dan bermanfaat untuk kemaslahatan dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video selanjutnya.